control. If the sky is pink and white, if the ground. Bengkulu, sebuah tanah di pesisir barat Sumatera yang tidak hanya kaya akan pesona pantai, tapi juga menyimpan 1000 cerita lama di antara hiruk-pikuk kota ini. Ada satu warisan agung yang selalu dinanti kehadirannya setiap tahun itu. Tabut-tabut bukan sekedar festival biasa, melainkan jejak sejarah yang melintasi samudra. Ceritanya bermula pada abad ke-17 saat para pekerja dari Madrasah India membawa tradisi untuk mengenang syahidnya cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Syahidina Husain bin Ali yang gugur dalam peristiwa di Karbala, Irak. Itu yang kata kunci tabut yang dilaksanakan di kota Bengkulu. Dan tabut itu adalah simbol melawan kebiadaban yang terjadi atas Imam Husain di Karbala. Di Provinsi Bengkulu terdapat tradisi tahunan yang biasanya disebut dengan istilah tabut. Tabut ini biasanya diselenggarakan pada bulan Muharram sebagai peringatan kematian dari cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan tabut Pariaman yang dibuang ke laut, tabut Bengkulu dibuang ke rawa dekat makam Karbala yang dipercaya sebagai makam Imam Senggolo. Kini, tabut tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga festival budaya dan pariwisata. Tradisi tabut merupakan warisan budaya masyarakat Bengkulu yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai sejarah, budaya, dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian Pak, persiapan apa saja sih Pak yang dilakukan sebelum tradisi tabut dilaksanakan? Jauh sebelum mulai itu kan ketika akan 2 hari menjelang satu malam itu ada istilahnya kita jarak yang Husain. Saya sudah asal sebelum asal satu malam itu ada doa, namanya doa mohon keselamatan untuk terhindar dan selamat dari segala malapetaka dan bencana. Acara tabut ini berlangsung selama berapa hari Pak? 11 hari. 11 hari ya. Tapi ditambah lagi dengan hari ke-40 setelah Muharram. Upacara tabut ini berlangsung selama 10 hari pertama di bulan Muharram dan diyakini bahwa telah dilaksanakan sejak abad ke-14. Tradisi ini pun disebut-sebut sudah identik dengan kebudayaan Bengkulu. Hari pertama, pengambilan tanah sebagai awal dimulainya tradisi tabut. Masyarakat melakukan ritual pengambilan tanah yang penuh makna spiritual dan penghormatan terhadap leluhur. Hari kedua, duduk penja. Prosesi pencucian penja dilaksanakan dengan doa dan iringan musik tradisional sebagai simbol penyucian dan penghormatan. Hari ketiga, menjara. Masyarakat dan keluarga tabut saling bersilaturahmi dan mempererat kebersamaan serta menjaga tradisi turun-temurun. Hari keempat, arak jari-jari. Penja mulai diarak keliling sebagai bentuk penghormatan dan pemberitahuan bahwa rangkaian tabut terus berlangsung. Hari kelima, arak sorban. Sorban dan perlengkapan tabut diarak dengan iringan dol dan tasa yang menambah semarak suasana budaya Bengkulu. Hari keenam, hari gam. Suasana dibuat tenang dan hening sebagai bentuk penghormatan serta persiapan menuju puncak acara tabut. Hari ketujuh, tabut naik pangke dan malam arak gedang. Bagian puncak tabut disatukan, kemudian tabut diarak dengan meriah dan disandingkan di lapangan. Hari ke-8, tabut tebuang. Prosesi penutupan dilakukan dengan mengarak tabut menuju ke Rabela sebagai simbol pengambilan dan penghormatan kepada leluhur. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung. Kemudian Pak, bagaimana cara masyarakat Bengkulu menjaga tabut ini agar tetap berlangsung, tetap lestari sampai sekarang? Dari pemahaman mengajak kepada anak-anak sejak dari
musik dengan mengajak berbagai unsur di ulama, aparat penegak hukum. Dalam sebuah tradisi tabot, masyarakat bersama-sama membangun bangunan tabot, melakukan arak-arakan, dan memainkan alat musik dol agar menambah suasana yang sangat meriah. Dalam prosesi tabot, masyarakat Bengkulu bergotong royong membuat bangunan tabot yang dihiasi ornamen berwarna-warni. Setelah selesai, tabot diarak keliling kota bersama masyarakat dan keluarga tabot sehingga menciptakan suasana meriah dan penuh kebersamaan. Arak-arakan diiringi musik tradisional dol dan tasa yang dimainkan dengan irama khas sebagai simbol semangat serta pelestarian budaya Bengkulu. Selain tradisi tabot yang menjadi budaya khas Bengkulu, terdapat pula alat musik tradisional yang selalu berkaitan erat dengan perayaan tersebut, yaitu dol Bengkulu. Dol adalah alat musik tradisional khas Bengkulu yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini memiliki bentuk besar menyerupai drum dan menghasilkan suara yang kuat serta khas. Dol biasanya terbuat dari kayu atau batang kelapa yang dibentuk menjadi tabung. Kemudian, bagian atasnya dilapisi kulit sapi atau kambing sebagai sumber bunyi dan diikat dengan tali khusus hingga kencang agar suara yang dihasilkan lebih keras dan juga jelas. Dalam kehidupan masyarakat Bengkulu, dol memiliki peran penting terutama dalam tradisi tabot. Tabuhan dol digunakan untuk mengiringi arak-arakan adat dan menciptakan suasana yang meriah. Irama dol juga melambangkan semangat, persatuan, dan kebersamaan masyarakat Bengkulu. Seiring perkembangan zaman, dol tidak hanya dimainkan saat festival tabot, tetapi juga digunakan dalam berbagai pertunjukan seni dan acara budaya lainnya. Dol Bengkulu merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Dol mulai dikenal sejak masuknya tradisi tabot ke Bengkulu pada abad ke-18 yang dibawa oleh para pekerja keturunan India dan Muslim Syiah dari Benggala. Awalnya, dol digunakan sebagai pengiring upacara tabot untuk mengenang perjuangan cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Hussein. Hingga kini, dol tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya khas Bengkulu yang menjadi identitas daerah dan kebanggaan masyarakat.